Oke, jadi untuk yang di sini tuh ada langkah dimana kita tuh akan mengakses dari si Promox-nya. Nah, di sini tuh kita bisa langsung login aja. Kita bisa langsung klik root dan masukkan passwordnya. Sampai untuk di proses ini, jadi kita bisa langsung ambil aja untuk yang akan kita akses ya. Jadi kita tuh ada HTTPS-nya dan kita bisa masukkan ke Google ke Chrome-nya, and then kita bisa langsung setup untuk lokalnya, dan kita masuk ke ISO image-nya, dan di sini di ISO image-nya kita bisa langsung klik upload, and then kita bisa pilih select-nya untuk yang Ubuntu. Oke, kita bisa open, and then setelah ini bisa langsung di-upload aja, dan kita tunggu loadingnya karena di sini cukup lama, jadi bisa untuk di skip dulu kayak gitu. And then di sini tuh ada dari setupnya di sini yang sudah dijalankan. Nah, jadi untuk setelah diklik kayak gitu, kita akan diarahkan untuk ke bagian dari si outputnya ini atau hasil tampilan dari yang sudah kita upload yang sebelumnya. Oke, di sini diperbesar dulu, and then setelah diperbesar kita bisa langsung di close aja untuk yang di bagian tampilan ini. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Promox-nya. Nah, lanjutnya kita akan coba eksekusi lebih lanjut untuk dari instalasi Ubuntu-nya. Oke, kita bisa langsung cek aja. Di sini kita bisa pastiin lagi apa aja yang udah masuk gitu kan, dan emang harus benar-benar dipastiin bahwa semuanya itu udah clear, semuanya itu sudah masuk ke dalam file-file yang memang sudah kita siapkan. Jangan sampai ada yang kurang di sini sehingga tidak adanya atau mengganggu jalannya dari project ini. Oke, bisa langsung aja untuk pembuatan atau eksekusinya dari Promox ini. Oke, di sini pembuatan dari VM-nya. Jadi yang sebelumnya itu sudah buat VM. Nah, di sini kita akan buat VM lagi karena berbeda. Karena yang di sini itu adalah VM untuk si Promox-nya. Jadi kalau VMware itu berbeda dengan untuk yang di Promox-nya. Jadi kita buat lagi di sini sesuai dengan ketentuannya, yaitu menggunakan NIM, dan di sini tuh dikasih nama. Oke, nah di sini tuh ada beberapa ketentuan ya. Jadi di kalian itu tidak boleh untuk menggunakan underscore. Itu jadi perhatian ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh lebih baik menggunakan strip atau minus daripada menggunakan underscore, karena di sini ketika menggunakan underscore itu tidak oke atau kayak kurang available gitu. Jadi gunakanlah untuk yang underscore aja, jangan underscore tapi kayak strip aja gitu. Dan di next, di sini kita langsung masukkan untuk ISO image-nya, kita langsung pilih untuk yang Ubuntu-nya, and then di sini kita langsung next aja. Dan untuk yang di sini itu juga langsung di next aja. Nah, untuk yang di bagian ini kita langsung ubah dari course-nya itu menjadi 2 supaya sebanding gitu. Nah, di sini biarin aja karena di sini tuh saya RAM-nya itu 8, jadi it's okay. Dan semuanya langsung di next aja sampai ke finish. Oke, ini sudah ada VM-nya. Jadi kita bisa cek lagi. Nah, di sini adalah tampilannya untuk yang sudah jadinya. Jadi di sini tuh menggunakan 2 GB dan menggunakan 2 CPU atau prosesornya itu kita pakai yang 2. Oke, bisa langsung kita eksekusi aja, bisa langsung klik start, and then kita masih nunggu untuk prosesnya. Nah, di sini adalah tampilan awalnya. Di sini menunggu cukup lama juga karena di sini tuh kita akan install dari si Ubuntu-nya. Oke. Kita harus banyak-banyak bersabar. Oke, jadi kita mau di skip aja ya. Oke, ini adalah proses untuk loadingnya.
dari awal, dan di sini tuh cukup panjang, jadi kita bisa skip lagi aja. Oke, ini ketika semuanya itu sudah selesai dan kita bisa langsung eksekusi untuk bagian dari file-file yang kita pilih. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris saja, bisa langsung di next, and then di sini bisa langsung di next juga, kita bisa langsung klik continue. Dan di sini kalau misalkan menggunakan kayak enter gitu ya. Jadi kalau di sini tuh jangan pakai kursor, tapi kalian itu bisa pakai page up atau page down. Itu ya, dua yang harus diperhatikan menggunakan page up dan page down untuk kalian bisa menggeser-geser, atau kalian kalau misalkan mau itu nggak bisa pakai kursor, tapi pakainya adalah enter. Oke, jadi di sini langsung di enter aja, kita klik yang down. Oke, semuanya di down semuanya sampai di tahap yang kita bisa langsung di down aja, down semuanya, dan di tahap ini kita juga tetap masih down. Oke, semuanya ini sudah berjalan ya, karena tadi sudah di down, and then di sini tuh mulai berjalan untuk yang hasilnya itu seperti apa. Tapi karena loadingnya tuh cukup lama, jadi kita langsung skip aja. Oke, ini adalah tampilan yang emang harusnya menunggu lama, jadi jangan terburu-buru. Dan di sini ketika sudah selesai kita bisa langsung down lagi, dan di sini langsung di next lagi ya. Jadi kalian yang perlu diperhatikan ketika ada di sini itu adalah udah kalian tinggal di down aja, dan kalau di sini kita bisa langsung untuk klik yang di bagian continue-nya. Oke, kita bisa langsung klik yang di bagian continue. Oke, kita masih menunggu, dan di sini tuh untuk namanya dan semua identitasnya kita bisa langsung isikan aja. Oke, buatin your surname-nya. Di sini mau pakai yang name sama nama aja, dan then di sini samain aja sama yang di bagian atas. Dan untuk passwordnya kita langsung masukin aja. Oke, tinggal confirm. Oke, kalau sudah terisi semuanya, di sini bisa langsung diklik down aja. Kemudian di sini langsung diklik continue, and then kita klik down aja. Dan semuanya itu kita langsung lanjut untuk scroll, dan kita langsung klik down aja. Oke, kita harus menunggu di sini, menunggu cukup lama, jadi kita skip aja. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ini sudah selesai. Jadi kita bisa langsung reboot now aja. And then kita masih harus menunggu di sini. Jadi kita skip dulu aja. Oke, ini buat tampilannya. Jadi bisa di enter aja. Nah, di sini langsung kita masuk ke tahapan yang baru. Kita bisa nunggu di sini, and then di sini kita masih loading, jadi kita bisa skip aja. Nah, di sini masih cukup panjang ya. Jadi ketika di sini tuh kita bisa langsung klik enter aja, dan kita masukin aja untuk yang di bagian loginnya. Nah, di sini kita loginnya tuh pakai yang sudah dimasukkan sebelumnya. Oke, kita akan lanjut lagi, dan kita akan loading lagi. Jadi di sini tuh lebih baik di pause dulu aja. Dan ketika sudah di pause, di sini sudah ada kita harus memasukkan IPA-nya. Kita harus tahu sekiranya di sini tuh ada apa aja, dan server yang kita itu apa aja, karena servernya ini yang akan menentukan nantinya untuk di IDS-nya. Tapi untuk instalasi dari Ubuntu-nya di sini sudah clear, jadi kita bisa langsung untuk di akhir aja, dan nextnya di part selanjutnya. Oke, bye bye.